Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi anak-anak murid Bu Guru yang hebat-hebat, pintar-pintar, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Apa kabarnya, Nak? Semoga sehat ya. Semoga semuanya sehat, semangat, ya. Jadi kita bisa belajar atau mengikuti PJJ setiap hari ya. Dan kalau ada teman kamu yang sedang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh ya. Oke. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya nih. Di pembelajaran ini tentang apa sih? Kita sudah masuk ke tema 3, subtema 3 ya, masih di tema 7, kebersamaan, subtema 3, kebersamaan di tempat bermain. Ya, pembelajaran 1. Pasti seneng dong kalau ke tempat bermain. Berarti kalau ke tempat bermain itu kemana sih? Nah, tempat bermain di sekolah itu bisa di lapangan sekolah, bisa di kelas, gitu. Bisa di halaman ya, lapangan atau halaman. Kalau di rumah, kalian bisa di halaman rumah juga, bisa di lapangan dekat rumah, dan bisa juga di taman bermain. Gitu, misalnya kalian lagi pergi sama mamahnya jalan-jalan ke taman bermain ya gitu. Jadi banyak tempat-tempat yang kalian bisa gunakan untuk bermain. Nah, di sini kalian juga bermainnya bersama teman-teman yang lain nih, karena kebersamaan. Kalau main itu kan gak enak ya kalau cuma sendirian. Pasti harus ada temennya nih. Apa aja sih Bu Guru mainnya? Banyak, Nak. Kalau kamu mau lagi di luar ruangan, jangan malah pegang handphone, jangan malah main game, gitu. Manfaatkan kegiatan atau hal-hal yang bisa kalian lakukan di luar rumah yang kalian gak bisa lakukan di dalam rumah. Contohnya, kamu main sama teman kamu main lari-larian, atau kamu misalnya main apa yang kamu suka, sepeda gitu. Kalau di dalam rumah kan nggak mungkin ya kamu main sepeda gitu. Jadi lakukan hal yang bermanfaat yang bisa kamu lakukan di luar rumah gitu. Misalnya aku pagi sambil berjemur Bu Guru gitu ya, apa yang kalian lakukan nih berjemur, misalnya sambil jalan pagi gitu, atau misalnya kamu main di sungai, tapi sekarang jarang ya sungai di Jakarta ya gitu. Atau misalnya kamu mau, aku lagi suka main layangan Bu, boleh gitu, tapi tetap menggunakan masker. Oke ya, kita mulai pembelajarannya ya. Nah, karena tema ini tentang kebersamaan, di pembelajaran 1 ini kita lihat judulnya kebersamaan di tempat bermain. Nah, di tempat bermain itu ada di mana aja ya? Bisa di lapangan sekolah, bisa di lapangan dekat rumah kamu, bisa di taman kota gitu. Jadi ada tempat-tempat bermain yang bisa kalian gunakan. Nah, kalau di sini gambarnya kalau digambar di sini itu di lapangan sekolah ya. Nah, kita baca bareng-bareng nih ya teksnya. Setiap siswa memiliki teman. Siti memiliki teman di sekolah dan di rumah. Mereka bertemu untuk belajar dan bermain. Di sekolah, Siti dan teman-temannya bermain di halaman sekolah. Mereka bermain saat jam istirahat. Di rumah, Siti dan teman-temannya bermain di lingkungan rumah. Halaman, lapangan, dan sungai adalah tempat bermain yang menyenangkan. Nah, di sini jadi tempat bermainnya ada di sekolah dan di rumah. Kalau di sekolah, kalian bisa bermain di waktu istirahat atau sebelum masuk kelas, atau ketika lagi baru pulang sekolah, baru bel pulang sekolah ya. Tapi lebih baik kalau kalian mau main bersama teman, kalian izin dulu sama orang tua ya, pulang dulu ke rumah baru main gitu. Misalnya teman sekolahnya itu tetangga kalian juga gitu ya. Jadi jangan tiba-tiba langsung pulang sekolah, harusnya pulang dulu, kalian langsung main. Nanti dicariin ya sama mamahnya gitu. Nah, kalau di rumah bisa di halaman,
di lapangan dan sungai gitu. Kalau misalnya di Jakarta mungkin lebih seringnya mainnya di halaman ya. Kalau di lapangan mungkin udah jarang kalau di Jakarta sekarang, dan sungai pun jarang. Tapi di Jakarta sekarang banyak taman-taman kota, jadi kalian bisa main di situ gratis gitu. Tapi kalian harus tetap menjaga kebersihan dan merawat tempat tersebut. Artinya kalian kalau menggunakan mainan ayunan atau perosotan jangan sampai merusaknya ya. Oke, kita lanjut. Setelah bermain, Siti bermain sama teman-temannya. Siti ingin membaca dongeng. Nah, kita lihat di sini ya. Judulnya Kucing dan Tikus. Nah, kita baca bareng-bareng ya. Kisah Kucing dan Tikus. Dahulu kala, kucing dan tikus bersahabat. Kemana saja kucing pergi, tikus selalu ikut. Pada suatu hari, tikus berkata kepada kucing, "Hai kucing, ada apa? Mari kita makan ikan asin." Lalu kucing bertanya, "Di mana kita bisa mendapatkan ikan asin?" "Itu di sana, digantung di rumah Pak Tani. Ikan asinnya amat banyak. Kita akan puas memakannya." Rupanya kucing tertarik pada usul tikus. Ketika malam tiba, tikus dan kucing berangkat ke rumah Pak Tani. Mereka bersepakat, tikus akan memanjat ke atas, sedangkan kucing menunggu di bawah. Sebelum memanjat ke atas, tikus berpesan, "Kalau ada ikan asin yang jatuh ke sini, cepatlah kamu melompat dan menerkam. Jangan sampai ikan asinnya itu terpental keluar kamar ini. Nanti kita ketahuan." Akhirnya, tikus memanjat ke atas. Tempat ikan asin digantung. Setelah ia menemukan ikan asin yang bagus dan besar, ia lupa janjinya kepada kucing yang kelaparan menunggu dengan siaga sambil menengadahkan kepalanya ke atas. "Kok lama benar tikus di atas? Tikus sudah mendapatkan ikan asin apa belum ya? Perutku sudah lapar sekali." Tikus pun mendapatkan lagi ikan asin yang paling besar dan bagus. Tikus mulai menggerek tali pengikat ikan asin itu. Belum selesai tali pengikat asin itu digerek, karena kekenyangan, tegang, dan takut ketahuan oleh penghuni rumah, tiba-tiba tikus salah injak dan terjatuh. Sebelum sampai ke bawah, tikus berkata, "Jangan kau makan saya. Saya adalah tikus kawanmu. Jangan makan saya. Ikan asin, sin, sin." "Aduh, saya bukan ikan asin. Saya kawanmu. Saya belum sempat menjatuhkan ikan asin itu. Lalu saya terjatuh. Kucing, saya bukan ikan asin. Ikan asin. Meong." Kucing tetap tidak menghiraukan tikus dan merasa tertipu olehnya. Disinilah asal mulanya kucing dan tikus tidak akur. Tikus merasa sakit hati pada kucing yang memakannya. Kucing pun tidak percaya lagi kepada tikus, sebab tikus telah memakan ikan asin sendiri. Sejak saat itu, pertama kalinya kucing memakan tikus, sebab kucing selalu beranggapan bahwa tikus adalah ikan asin. Nah, dari cerita ini kamu bisa berkesimpulan bahwa ketika kamu berteman, kamu tidak boleh berbuat curang, kamu tidak boleh berbuat licik, atau kamu tidak boleh berbuat hal yang tidak baik, karena kamu akan mendapatkan balasannya, seperti tikus tadi. Karena dia curang, dia sampai membuat kucing menunggu lama sampai kelaparan, jadinya malah dia sendiri yang dimakan sama kucing, padahal itu temannya sendiri. Ya, gitu. Dan cerita ini atau dongeng ini belum tentu benar ya, Nak. Gitu.
gitu. Oke? Sekarang ada pertanyaan nih yang berhubungan dari dongeng tadi yang kita baca bareng-bareng ya. Jadi kita kerjakan bareng-bareng sekarang. Ada 5 pertanyaan dari dongeng tadi yang kita baca. Oke, nomor 1. Apa yang dicari kucing dan tikus untuk dimakan? Oke, apa tadi yang dicari? Ayo, masih inget nggak? Iya benar, kucing dan tikus mencari ikan asin. Nah, kita nomor 2 nih. Di mana kucing dan tikus mencari makan? Di mana ya tadi mereka mencari makan tuh di mana ya? Nah, kucing dan tikus mencari makan di rumah Pak Tani. Jadi tikus ini punya informasi kalau dia tahu nih di rumah Pak Tani itu ada ikan asin. Jadi dia ngajak kucing untuk mencari makan di rumah Pak Tani. Nomor 3, siapa yang bersikap curang ketika menemukan makanan? Ayo, kamu masih ingat nggak tadi? Oke, ya benar. Yang bersikap curang adalah si tikus. Kenapa tadi tikus bersikap curang? Iya, karena harusnya setelah si tikus mendapatkan ikan asinnya, dijatuhkan ke bawah, jadi kucing mendapatkan bagian juga. Tetapi ternyata si tikus lupa nih, dan dia juga curang. Jadi dia makan di atas ikan asinnya. Sampai si kucing itu kelaparan menunggu, kok ikan asinnya nggak datang-datang atau nggak turun, nggak jatuh-jatuh ya gitu. Nah, kita lanjut nomor 4. Mengapa sampai hati kucing memakan tikus? Kenapa ya? Kok kucing malah jadi makan tikusnya? Temannya sendiri dimakan? Karena kucing merasa ditipu oleh tikus. Gitu. Jadi kucingnya marah, dia kesal karena dia ditipu. Karena kan tadi perjanjiannya, kucing kamu menunggu di bawah ya. Nanti ketika ikan asinnya jatuh, kamu langsung menyergapnya, atau kamu langsung harus kamu tangkap, langsung kamu makan gitu. Ternyata karena tikusnya curang, dia sudah makan duluan, terus dia jatuh, malah sama kucing dimakan. Nah, padahal itu temannya sendiri ya, tapi karena kucing sudah kesal sama tikusnya. Gitu. Nomor 5, kucing dan tikus sepakat. Nah, sebelum mereka melakukan aksinya tuh, mereka melakukan perjanjian nih. Sepakatnya bagaimana nih? Gitu. Yang pertama tikus, dia untuk memanjat ke atas untuk mengambil ikan asin. Jadi tugasnya tikus adalah memanjat ke atas untuk mengambil ikan asin. Kenapa? Karena badan tikus kan lebih kecil ya dibanding kucing gitu. Sedangkan kucing bertugas menunggu ikan asin di bawah. Ternyata tapi ikan asinnya nggak datang-datang, nah. Jadi dia kesel, udah kelaparan gitu ya. Nah, jadi pesan dari dongeng ini adalah ketika kamu berteman dan kamu sudah melakukan suatu perjanjian, misalnya apa gitu, kamu tidak boleh mengingkarinya, kamu juga tidak boleh curang gitu. Jadi kalau kamu melakukan sesuatu yang tidak baik, kamu akan mendapatkan balasannya seperti itu. Jadi sebenarnya kucing itu salah nggak sih? Kok dia makan temennya gitu? Karena dia kesal dan dia sudah kelaparan, dan perjanjian sebelumnya kan kalau kamu lihat ada benda yang jatuh gitu, itu ikan asin, kamu langsung tangkap dan kamu makan ya gitu. Ternyata yang jatuh malah tikusnya, bukan ikan asin yang jatuh. Jadi dimakanlah itu tikusnya karena kucingnya sudah sangat kelaparan gitu. Ini cerita dongeng yang belum tentu benar ya, nah. Bukan berarti oh jadi sekarang kenapa tikus sama kucing gak akur itu karena cerita ini Bu Guru. Nah, kita juga belum tahu kebenarannya seperti apa. Siapa tahu memang ini hanya cerita imajinasi gitu. Karena cerita dongeng seperti yang sebelumnya Bu Guru bilang, itu cerita dongeng itu tidak tahu atau belum tentu kebenarannya, apakah itu ceritanya benar atau tidak ya gitu. Oke.
Sekarang kita lanjut ke pecahan nih. Kita ketemu pecahan lagi nih. Nah, di sini ada 5 sih soalnya, tapi kita kita jawab dulu yang nomor 1 sampai nomor 3 ini. Oke? Nah, sebuah kue dibagi menjadi titik-titik bagian yang sama. Satu bagian bertanda X menyatakan pecahan. Nah, sebuah kue dibagi menjadi berapa nih? Ayo, berapa? 2. Ada 2 kuenya. Jadi 2 kue, 2 bagian yang sama. Satu bagian bertanda X menyatakan pecahan. Pinter. 1/2. Nah, satu lagi nih. Banyak kue, ada berapa kuenya, Nak? Pinter. 2 ya. Satu kue bertanda X menyatakan pecahan. Nih, satunya ada X-nya nih, berarti berapa? Iya, 1/2. Pinter. Nomor 3. Sebuah kue dibagi menjadi titik-titik bagian yang sama. Satu bagian bertanda X menyatakan pecahan. Coba kita lihat di sini ada garisnya. Jadi dibagi berapa nih, Nak? Iya, pinter. 3 ya, dibagi menjadi 3 bagian yang sama. Satu bagian bertanda X menyatakan pecahan. Pinter. 1/3. Lanjut. Ini ada 6 soal ya, Nak, bukan 5 soal nih. Oke, nomor 4. Banyak kue ada. Nah, di sini kamu hitung kuenya ada berapa? 1, 2, 3. Jadi ada berapa kuenya? 3. Oke, pintar. Satu kue bertanda X menyatakan pecahan. Ini ada satu tanda X nih, menyatakan pecahan apa berarti? Iya, 1/3. Pintar. Nomor 5. Sebuah kue dibagi menjadi titik-titik bagian yang sama. Nah, ada berapa bagian nih, Nak? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Jadi ada berapa? 4 bagian yang sama. Satu bagian bertanda X menyatakan pecahan satunya nih. Ini satunya, terus ini ada 4. Berarti berapa, Nak? Iya, 1/4 ya. Nah, kita lanjut nomor 6. Banyak kue, ada berapa nih? Kita hitung nih. Cake-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Benar sekali. Jadi ada 4 ya kuenya. Satu kue bertanda X menyatakan pecahan. Ayo berapa? Iya, 1/4. Wah, udah pada pinter-pinter nih. Kalau tadi kan latihannya cerita, sekarang gambar. Nah, di sini tarik garis ya, pasangkan yang pecahan dengan potongan kuenya yang tepat gitu. Wah, ada si tikus dan si kucing juga nih, ya, gitu. Oke. Nah, nomor yang pertama 1/2. Coba kamu lihat 5 gambar di situ. Yang menunjukkan 1/2 yang mana? Kita lihat tanda panahnya kemana ya? Ayo, ada yang udah bisa jawab belum? Iya. Nah, bener nggak ya jawabannya? Oh, bener nih. Ada yang bener jawabannya? Pintar. 1/2. 1/2 ada lagi nggak ya? Oh, ada. Iya, pintar banget sih jawabnya. Yang mana lagi nih yang 1/2? Nah, iya, bagian bawah ya. Coba. Wah, jauh tuh ya. Jadi yang 1/2 ada yang cake, ada yang cookies. Nah, 1/3 selanjutnya. Ada nggak ya di sini yang potongannya 1/3? Ada nggak? Iya, pinter. Yang mana? Ayo. Iya, nih. 1/3. Jadi, kue apa nih ya? Kayak kue bakpao. Ya seperti itulah, itu ada 3 potong ya. Nah, selanjutnya 1/4. Yang mana nih 1/4? Coba kita lihat. Oh, lurus nih, Nak. Lurus 1/4. Kuenya ada 4 potong. Selanjutnya yang kedua.
Nah, 1/4 ada cookiesnya ada berapa nih Bu Guru? Makanya kalian harus teliti ya. Ada 1, 2, 3, 4. Jadi 1/4. Pinter. Kemarin kan sudah Bu Guru kasih soal seperti ini juga ya. Oke. Nah, di sini siapa murid Bu Guru yang senang sekali menggambar? Pasti hampir semuanya senang menggambar ya. Itu bukan mewarnai loh, beda ya menggambar dan mewarnai. Kalau mewarnai itu gambarnya kalian sudah ada. Jadi kalian hanya menyiapkan pensil warna, cat air, atau spidol, atau krayon. Jadi kalian tidak perlu memikirkan bagaimana cara menggambar. Jadi kalau menggambar itu berbeda. Nah, sekarang kita pelajari, oke? Nah, ada si Nobita ngomong apa nih Nobita? Nih, Nobita ngomong nih, hari ini Siti bermain di halaman sekolah. Siti melihat ada beberapa temannya bermain bola. Siti ingin menggambar suasana di halaman sekolah. Ada 3 siswa bermain bola di halaman. Siti membuat sketsa gambarannya. Nah, seperti apa nih? Nah, seperti ini. Jadi, yang disebut sketsa itu seperti ini ya, Nak. Jadi, kalau menggambar itu, kalian harus bikin sketsanya dulu menggunakan pensil ya, gitu. Tapi kalau bisa sih menggunakan pensilnya tidak terlalu kencang, Nak. Jadi, nanti ketika kalian sedang mewarnai tidak terlihat garis-garisnya, atau nanti setelah selesai garisnya itu bisa kalian tebalin dengan krayon atau spidol yang berwarna hitam atau pensil warna. Itu pasti nanti hasilnya jadi lebih bagus gitu. Jadi ini gambar sendiri nih si Siti nih ya. Bu Guru jelasin dulu ya. Nah, gambar imajinasi adalah gambar yang berasal dari hayalan atau imajinasi kita pada suatu objek atau benda. Nah, jadi kalau kayak tadi Siti melihat dapat inspirasinya dari temannya yang sedang bermain di halaman. Gitu. Jadi, Bu Guru kalau gambar imajinasi itu sama nggak satu orang dengan yang lainnya? Pasti beda, nah, gitu kan karena pandangan atau penglihatan setiap orang kan beda-beda. Contohnya kayak misalnya teman kamu, misalnya contoh nih Kenzi menggambar di halaman sekolah. Yang dia gambar di situ misalnya si Rizky, Albi, sama Alzam lagi main bola gitu. Tapi orang temannya yang satu lagi, teman yang lain melihatnya contohnya misalnya uh, Sheila ngelihat ke halaman sekolah, bukan temannya yang sedang bermain bola, bukan Albi yang sedang bermain bola, dia melihatnya misalnya yang lainnya lagi main lari-larian atau lagi main petak umpet gitu. Jadi pandangannya berbeda-beda ya, dan gambarnya pun berbeda-beda. Gambarnya tidak sama kan, setiap orang punya kemampuan menggambar berbeda-beda ya. Gitu. Kalau kalian mau lebih bagus ya kalian harus sering berlatih menggambar itu bagaimana ya. Gitu. Nah, kita lihat di sini ada alat yang harus digunakan. Pasti kalian udah tahu dong. Ya, alat yang dibutuhkan untuk membuat gambar imajinasi adalah pensil, spidol, krayon, cat warna, penggaris. Nah, dan bahan yang digunakan adalah kertas gambar. Jadi alatnya itu yang kalian gunakan nih, apa nih alatnya nih? Mau gambar pakai apa? Misalnya pertama pensil untuk membuat sketsanya. Oh, setelah jadi baru kalian tentukan kalian mau menggambar menggunakan spidol atau krayon atau bisa pakai pensil warna gitu ya. Dan kesulitannya itu pun beda-beda gitu. Kalau pakai spidol memang lebih rapih, bisa lebih rapih gitu, tapi warnanya tidak bisa dicampur, nah tidak seperti kalian misalnya menggunakan krayon gitu. Kalau krayon kalian bisa gradasi warna dari gambar kalian nih, misalnya kalian mau bikin, aku mau bikin langitnya
warnanya biru tapi ada putih-putih sedikit dari awannya, itu kalian bisa blend atau kalian bisa campur gitu. Tapi kalau misalnya menggunakan spidol tidak bisa ya, gitu. Bisa menggunakan juga cat warna. Nah, kalau cat warna ini kalian belajar lagi, karena biasanya kalau cat warna kalau memang sudah dicampur agak susah untuk mengubahnya gitu ya, gitu. Dan bahannya itu pasti kertas gambar. Kalau cat warna bisa di kertas gambar, bisa juga dipakein apa namanya untuk melukis, itu beda lagi ya gitu. Oke, nah ini langkah-langkahnya nih Bu Guru kasih tahu. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, lakukan pengamatan atau observasi. Jadi kamu berimajinasi ngelihat, misalnya harus misalnya ayo gambar imajinasi di lapangan sekolah gitu. Nah, kalian mikir dulu, kalian observasi, kalian mikir, cari imajinasi nih. Aku mau gambar sudut di mana ya dari lapangan di sekolah gitu. Misalnya aku mau gambar yang ada kelihatan musolahnya. Oh, aku mau gambar yang kelihatan tiang benderanya. Gitu, beda-beda kan setiap orang. Buatlah sketsa gambar. Nah, jadi dibuat dulu sketsanya. Jangan langsung diwarnain gitu. Apa yang diwarnain kalau tidak ada sketsanya ya? Dan berilah warna. Terakhir baru diberi warna. Bisa digradasikan kalau kalian menggunakan krayon ya. Nih contoh tadi gambar sketsanya Siti. Nah, setelah diwarnai seperti ini. Jadi dia bermain bola, ada sungainya, ada sekolahnya, ada tiang bendera, dan bendera ada gapuranya juga gitu ya. Ini contoh yang tadi sketsa menjadi gambar ketika sudah diwarnai ya gitu. Dan ini menggunakan krayon, karena di sini digradasikan nih aliran sungainya, dan gentengnya juga digradasikan, ada warna coklat, dia berubah menjadi oranye gitu. Di sini juga airnya berubah gitu ya. Oke. Pembelajaran 1 sudah selesai nih nak. Ya, jadi kita review dulu. Tadi kalian belajar apa aja? Gitu. Yang pertama tadi apa nak? Iya, bermain di taman, di tempat bermain, bisa di lapangan, bisa di halaman rumah, bisa di tempat taman kota gitu ya. Gitu. Terus setelah itu apa? Membaca dongeng. Judulnya tadi apa? Kucing dan tikus. Pinter. Masih ingat kan ceritanya? Ya. Terus setelah itu pecah-pecahan ya nak, tadi menjawab kue yang dipotong-potong, terus selanjutnya tadi mencocokkan yang 1/2, 1/3, 1/4 itu gambarnya yang di mana adanya sesuai dengan jawabannya ya gitu. Terus lanjut tadi tentang apa nak? Menggambar imajinasi ya, menggambar imajinasi menggunakan apa tadi alat dan bahannya? Pensil warna, krayon, cat air, dan penggaris. Bahannya apa? Kertas gambar ya. Gitu. Oke. Nah, kalian jangan lupa walaupun kalian sudah selalu di rumah, tetap harus menjalankan peraturan yang diharuskan oleh pemerintah. Contohnya selalu memakai masker ketika keluar rumah ya, dan setelah sampai rumah lagi cuci tangan, bersih-bersih, mandi gitu. Kalau misalnya memang di rumah ada adik kamu masih kecil, masih bayi, kamu habis main nih gitu, main ketemu banyak orang gitu, ketemu teman-teman kamu cuci tangan atau langsung mandi malah lebih bagus lagi gitu ya. Jaga jarak ya nak gitu, jangan karena itu kan teman aku Bu Guru, aku tiap hari ketemu gitu, tapi tidak jangan seperti itu ya gitu. Walaupun
itu teman kamu, tapi kamu tetap harus ingat menjaga menjaga keselamatan keluarga kamu juga gitu ya. Jangan sampai salah satu keluarga kita ada yang terkena terkena apa namanya COVID-19 gitu. Semoga semuanya, Bu Guru berharap semuanya dilindungi supaya tidak terkena lagi, dan apabila yang sedang sakit semoga segera disembuhkan ya. Kita harus semangat, kita harus berjuang bareng-bareng supaya apa nak? Supaya kita cepet kembali ke sekolah, belajar bersama di sekolah gitu. Kalau misalnya kita bareng-bareng kerjasama, yuk kita jaga jarak, yuk kita pakai masker, yuk kita jaga kebersihan, kesehatan, pasti nanti korban atau orang-orang yang terkena COVID semakin sedikit. Jadi kita udah boleh lagi sekolah nih, berangkat ke sekolah nih, belajar bareng di sekolah. Ya, oke, semangat. See you on the next lesson ya nak. Bye bye. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.